Malam itu, bulan separuh menggantung di langit trawulan, menyorot samar reruntuhan batu bata merah yang tertimbun separuh oleh lumut dan akar pohon beringin tua. Angin berembus dari arah timur membawa aroma tanah basah bercampur dupa, aroma yang membuat kulit terasa dingin walau udara seolah diam. 3 pemuda tampak menuruni jalan tanah menuju lokasi itu, Arka, Risa, dan Bima, dengan senter dan kamera di tangan, wajah antusias menembus kegelapan. Katanya ini punden peninggalan Majapahit, tempat para prajurit elit Moksa, ujar Arka, nada skeptis namun penasaran. Ah, cuma cerita warga, sahut Bima sambil menyalakan rokok, asapnya membentuk kabut kecil di udara lembab itu. Risa diam saja, tapi tangannya menggenggam erat liontin kecil, mata sayunya menatap reruntuhan seolah melihat sesuatu yang tak diucapkan. Mereka sudah sering melakukan uji nyali, tapi malam ini berbeda, tempat ini bukan sekadar kuburan kuno, melainkan petilasan dalam, lokasi sakral yang jarang disentuh siapapun. Di ujung jalan, seorang wanita tua berdiri di bawah pohon kelor, matanya tajam menatap mereka. Dialah Mbah Sarti, juru kunci situs itu. Nak, kalau cuma ingin iseng, jangan di sini, suaranya serak namun dalam, seperti gema dari masa lalu. Bima menatapnya sambil tersenyum tipis. Tenang, Mbah, kami cuma mau ambil gambar, buat dokumentasi. Mbah Sarti menggeleng pelan, rambut putihnya bergetar ditiup angin. Jangan menyentuh apapun, jangan berkata kotor, dan jangan menantang mereka yang moksa. Mereka masih berjaga. Risa menunduk hormat, tapi Bima justru menahan tawa kecil. Moksa, maksudnya yang hilang tanpa jejak itu. Ya kalau mereka sakti, kenapa nggak muncul sekalian? Arka sempat menegur, udah, Bim. Hormati orang tua. Tapi Bima mengangkat bahu, matanya menatap reruntuhan yang tampak menggoda di kejauhan. Setelah Mbah Sarti berbalik, ketiganya melangkah masuk melewati gapura bata merah yang retak. Di atasnya terukir lambang Majapahit samar-samar diselimuti lumut. Begitu melewati batas gapura, udara seketika berubah berat. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada hembusan angin, hanya keheningan yang mencekik. Risa berhenti. Arka, kamu dengar nggak? Kayak ada gamelan jauh banget. Arka memicingkan mata. Suara lembut, seperti kenong dan gong yang berirama pelan, memang terdengar samar dari bawah tanah. Mungkin gema atau getaran tanah, katanya, mencoba rasional, tapi wajahnya mulai tegang. Bima justru mendekati altar kecil dari batu bata kuno di tengah reruntuhan. Di atasnya terdapat pecahan keramik tua dengan ukiran seperti huruf Jawa kuno. Ia jongkok, menyentuhnya. Wah, ini kayaknya artefak. Lucu juga buat koleksi. Jangan, seru Risa spontan, tapi terlambat. Jari Bima sudah menyentuh pecahan itu dan mengangkatnya ke cahaya senter. Sentuhan itu membuat udara seolah bergetar. Suara gamelan yang tadinya lembut berubah menjadi denting nyaring, disusul desir angin dingin yang menusuk tulang. Apa-apaan ini, gumam Arka, menatap daun-daun yang bergetar tanpa angin. Risa menatap sekitar, matanya membesar. Aku lihat sesuatu di belakangmu, Bim. Bima menoleh cepat, bayangan hitam besar berdiri di antara reruntuhan, berwujud samar seperti prajurit bertombak dengan wajah tanpa mata. Tapi ketika disorot senter, bayangan itu lenyap, hanya menyisakan bau kemenyan yang semakin pekat. Bima mencoba menertawakan ketegangan. Serius amat, paling cuma efek cahaya. Ia lalu berdiri di atas altar itu, mengangkat pecahan keramik sambil berkata lantang, mana prajurit hebat yang katanya moksa itu? Kenapa cuma sembunyi kayak pengecut? Suara tawa Bima terhenti mendadak ketika tanah di bawah kakinya bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaan. Dari kejauhan terdengar dentuman keras, seperti gong besar dipukul dari perut bumi, menggema panjang hingga langit seolah bergetar. Risa berteriak kecil, menutupi telinga. Arka menarik Bima turun dari altar dengan kasar. Kau gila, Bim. Tapi Bima hanya terdiam, menatap keramik di tangannya yang kini bersinar samar berwarna kemasan. Cahaya itu perlahan berubah menjadi merah, seperti bara api. Anjir, panas, katanya, melemparkannya ke tasnya begitu saja. Di belakang mereka, dari arah pepohonan,
muncul suara langkah berat seperti banyak orang berjalan dengan sirah besi. Dengar itu, tanya Arka dengan napas memburu. Risa hanya mengangguk, wajahnya pucat. Bima berusaha mengintip lewat senter, tapi cahaya seolah ditelan kegelapan. Di balik kabut, ia sempat melihat topi besi prajurit Majapahit bergerak perlahan. Lari, jerit Risa. Mereka bertiga berlari ke arah mobil dengan napas memburu, meninggalkan punden yang kini dipenuhi kabut hitam pekat. Saat mereka menoleh, Risa melihat sekelebat bayangan besar berdiri di atas altar, tubuhnya membara merah, memegang tombak panjang yang mengarah ke mereka. Bayangan itu berbisik dengan suara berat dan dalam, "Kowe wis ngundang amarah sing turu, kau telah membangunkan amarah yang tidur." Suara itu bergema sampai jauh, membuat kaca mobil mereka bergetar begitu mesin dinyalakan. Arka menekan pedal gas, melaju di jalan tanah yang berkelok. Namun dari kaca spion, mereka melihat asap merah mengepul dari arah reruntuhan. Bima mencoba tertawa memaksakan diri. Halah, cuma halusinasi. Tapi tangannya gemetar. Risa menatapnya tajam. "Kamu nggak ngerti, Bim. Ada yang bangkit karena kamu." "Ah, lebay," sahutnya pendek, tapi matanya terus melirik tasnya yang kini terasa panas, seolah di dalamnya ada bara kecil yang hidup. Sepanjang perjalanan, radio mobil menyala sendiri, memutar irama gamelan tua yang tidak mungkin tersambung dari sinyal manapun. Arka mencoba mematikan, tapi tombolnya tidak berfungsi. Musik itu terdengar pelan, seperti upacara pemanggilan dari masa lalu. "Aku ngerasa kayak ada yang ikut," bisik Risa sambil menoleh ke jok belakang. Sekilas ia melihat bayangan seseorang duduk di sana, tanpa kepala. Ia menjerit, membuat Arka hampir kehilangan kendali kemudi. Mobil oleng sejenak, tapi berhasil kembali lurus. Ketika mereka sampai di kota, suasana seolah kembali normal. Tapi di dalam tas Bima, pecahan keramik itu berdenyut pelan, seperti jantung yang masih hidup. Di luar, angin berhembus membawa suara lirih yang hampir tak terdengar. "Wiswayahe kowe tanggung jawab, sudah saatnya kau bertanggung jawab." Malam pertama setelah kejadian di punden dalam terasa aneh di rumah Bima. Udara di kamarnya lebih dingin dari biasanya, meski semua jendela tertutup rapat. Pecahan keramik yang ia ambil diletakkan di atas meja, tapi seolah memancarkan hawa panas yang terus meningkat. Saat lampu kamar mulai meredup, bayangan di dinding bergerak sendiri, seolah membentuk siluet prajurit dengan tombak. Bima terbangun dari tidur karena mendengar suara langkah berat yang berkeliling di ruang tamunya. Ia turun perlahan, menyalakan senter. Tidak ada siapa-siapa, tapi kursi goyang di pojok ruangan bergoyang pelan sendiri. "Angin," gumamnya, tapi jantungnya berdegup keras. Ketika ia menatap cermin di dinding, sesosok bayangan tinggi berjubah merah gelap berdiri tepat di belakangnya. Bima berbalik cepat, kosong. Namun cermin kini retak, dan di sela retakannya terlihat mata merah menyala menatapnya dari sisi lain kaca. Ia menjerit kecil, melempar senter, tapi cermin itu tiba-tiba jatuh sendiri, pecah di lantai. Dari serpihan itu, terdengar bisikan lirih dalam bahasa Jawa kuno, "Balekno, seng tak jaga. Kembalikan, yang kujaga." Bima mundur, napas memburu. Ia menatap pecahan keramik di meja yang kini bersinar merah, mengeluarkan asap tipis berbau kemenyan terbakar. Ketika ia mendekat, dari dalam asap itu muncul wajah samar bertopeng logam, menatap langsung ke arahnya. "Sial, ini apa?" teriaknya panik, lalu menutup keramik itu dengan kain hitam. Namun kain itu langsung terbakar perlahan, meninggalkan jejak abu berbentuk aksara kuno. Keesokan harinya, Arka menerima telepon dari Bima. Suaranya gemetar. "Bro, benda itu hidup, aku nggak bisa tidur." Arka mencoba menenangkan. "Mungkin kamu stres. Tenang, nanti malam aku sama Risa datang ke rumahmu." Malamnya, saat Arka dan Risa datang, suasana rumah Bima terasa berat. Lampu bergetar, seperti diserang gangguan listrik, padahal rumah tetangga terang benderang. Risa begitu masuk langsung memegangi dadanya. Energinya kuat banget, kayak ada banyak yang berdiri di sekitar kita. "Maksudmu makhluk halus?" tanya Arka, tapi sebelum sempat dijawab, pintu kamar mandi di lantai atas terbanting keras tanpa sebab.
Mereka bertiga menatap ke arah tangga, tapi tidak ada siapapun di sana, hanya suara langkah besi beradu perlahan. Klang, 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 Risa menutup mata, berusaha merasakan kehadiran itu. Bukan hantu biasa, ini prajurit. Banyak. Bima, kamu ngambil apaan waktu itu? Tanya Arka. Dengan wajah pucat, Bima mengambil pecahan keramik itu dari bawah meja. Ini, cuma ini. Tapi sejak malam itu, semua jadi aneh. Risa menatap benda itu lama. Simbolnya, ini segel moksa. Kau sudah pecahkan segel para penjaga Majapahit. Maksudmu, kau membangunkan mereka yang seharusnya tidak pernah bangkit lagi. Suara tiba-tiba menggema dari atap, seperti puluhan langkah serempak menghentak tanah. Lampu padam seketika. Dalam kegelapan, terdengar napas berat dan suara besi diseret di lantai. Senter, cepat. Arka menyalakan senter, dan di dinding tampak bayangan tinggi dengan topeng logam dan tombak panjang. Senter berkedip, lalu mati sendiri. Suara langkah-langkah itu kini turun menuruni tangga, pelan tapi pasti. Risa menarik tangan mereka berdua dan berlari keluar rumah. Begitu pintu terbuka, mereka disambut angin dingin dan kabut yang entah dari mana datangnya. Dari dalam rumah, terdengar suara gamelan pelan, seperti sedang mengiringi arak-arakan jenazah. Risa menangis tanpa suara. Mereka marah, mereka mencarimu, Bim. Bima membentak, kenapa aku? Aku cuma nyentuh pecahan bodoh itu. Risa menatapnya dengan sorot sedih. Karena kau menghina mereka. Malam kedua menjadi lebih parah. Arka dan Risa masing-masing mulai diteror. Risa bermimpi berada di padang luas dengan ribuan prajurit Majapahit berdiri diam. Wajah mereka berlumur darah, mata kosong. Di tengah barisan itu, muncul Pati besar dengan sirah merah, sorot matanya seperti bara api. Sira Kang Nyeme Aji Moksa, bakal dadekna kowe korban, kau yang meremehkan jalan moksa, akan menjadi korban. Risa terbangun dengan tubuh gemetar, telinganya berdarah sedikit. Sementara itu, Arka sendirian di rumahnya, sedang menulis laporan. Ia mendengar ketukan pelan di jendela. Saat dilihat, tidak ada siapapun, hanya bayangan seseorang berdiri di halaman mengenakan busana prajurit kuno, memegang tombak panjang. Ia menyalakan lampu luar, tapi bayangan itu menghilang. Namun di kaca jendela tertinggal bekas tapak tangan berwarna hitam. Sial, ini nggak mungkin nyata, gumamnya. Tapi ketika ia berkedip, sosok itu muncul kembali, tepat di belakang kaca, menatap dengan mata merah menyala. Arka berteriak dan mundur, tapi bayangan itu memukul kaca dengan keras hingga retak. Di tengah retakan itu, tampak wajah Patih yang sama seperti dalam mimpi Risa, matanya seperti bara, kulitnya kehitaman seperti arang. Arka berdoa keras, dan tiba-tiba semuanya lenyap. Tapi di lantai, ada bekas langkah kaki penuh lumpur, mengarah ke kamar Bima di foto yang terletak di meja. Esok paginya mereka bertiga berkumpul kembali, wajah pucat dan kurang tidur. Bima sudah demam tinggi, matanya sayu, dan terus menggumam. Mereka menatapku terus, Risa berbisik pada Arka, kita harus kembali ke punden itu. Kembalikan pecahan itu sebelum semuanya terlambat. Arka mengangguk perlahan, sementara Bima memegangi kepala, tubuhnya bergetar, dan dari matanya mulai keluar air hitam pekat yang menetes ke lantai, pertanda bahwa Patih Majapahit telah menandainya. Hujan turun deras malam itu, membasahi jalanan yang mereka lalui menuju Trowulan. Wiper mobil Arka bekerja keras menyingkirkan air dari kaca depan, tapi pandangannya tetap kabur oleh kabut tebal yang tidak wajar. Kita benar-benar mau ke sana lagi? Tanya Risa pelan, tangannya menggenggam liontin erat di dada. Nggak ada pilihan, jawab Arka. Kalau kita nggak kembalikan benda itu, Bima bisa mati. Di kursi belakang, Bima duduk pucat, matanya sayu. Setiap kali kilat menyambar, tampak wajah-wajah samar prajurit kuno memantul di kaca jendela mobilnya. Dari mulutnya terdengar gumaman lirih, seperti mantra yang tidak ia sadari. Bim, kamu ngomong apa? Tanya Risa pelan. Bima menatapnya kosong, lalu suaranya berubah dalam dan berat, bukan suaranya sendiri. Sing jaga ora bakal ngapura, yang menjaga tidak akan memaafkan, Risa langsung menjerit kecil. Arka membanting setir karena refleks, mobil hampir keluar jalur.
Tiba-tiba mesin mati. Semua lampu padam, hanya suara hujan deras dan kabut tebal yang menelan pandangan. Sial, kenapa berhenti? Arka mencoba main starter ulang, tapi mesin tak bereaksi. Dari luar terdengar suara langkah-langkah berat. Banyak, serempak, seperti pasukan bersenjata berjalan di sekitar mobil. Arka, itu suara kuda, bisik Risa, wajahnya pucat pasi. Benar, derap kaki kuda terdengar berputar mengelilingi mereka, pelan tapi beraturan. Dari jendela yang berembun, tampak bayangan siluet-siluet besar dengan tombak dan perisai, berdiri diam menatap mobil. Petir menyambar, memperlihatkan sesosok patih raksasa di antara kabut, bertopeng besi, jubahnya basah oleh darah hitam yang menetes ke tanah. Suara gamelan lirih terdengar dari kejauhan, pelan tapi jelas, seperti iringan perang zaman kuno. Mereka nggak mau kita lewat, ucap Risa gemetar. Kita harus jalan kaki. Arka membuka pintu, dan hawa dingin langsung menyerbu seperti embusan dari makam. Mereka menuruni jalan licin, kabut mengelilingi, dan suara langkah-langkah prajurit tetap mengikuti mereka dari kejauhan. Setelah berjalan beberapa ratus meter, mereka melihat cahaya redup di kejauhan, pondok kecil tempat Mbah Sarti biasa berjaga. Mereka berlari menuju sana, mengetuk pintu keras-keras. Mbah, tolong, Mbah. Pintu terbuka perlahan, dan Mbah Sarti berdiri di sana, wajahnya tampak lebih tua dari sebelumnya, mata tajam menatap Bima. Kowe wis nyilakani kehormatan Wong Moksa, katanya pelan. Sang Patih wis murka, kami mau mengembalikan benda itu, Mbah. Arka menyodorkan pecahan keramik yang dibungkus kain. Tapi Mbah Sarti menggeleng. Ora gampang. Beliau ora butuh bendane maneh, beliau butuh darahe sing ngremehke. Risa menatap Bima dengan mata berlinang. Mereka nggak mau barangnya, Bim, mereka mau kamu. Bima mundur, tubuhnya gemetar. Aku cuma bercanda waktu itu, Mbah Sarti menatapnya tajam. Becandamu wis gugah sing turu suwe atusan tahun. Dari belakang pondok, terdengar lagi suara kuda, makin dekat, makin berat. Pergilah ke punden, kata Mbah Sarti cepat. Kembalikan itu di tempat asalnya. Tapi kalau sang patih muncul, ojo lari. Hadapi. Mereka bertiga berlari ke arah reruntuhan. Hujan masih turun deras, kabut makin pekat. Begitu melewati gapura bata merah, udara berubah dingin menggigit. Di tengah reruntuhan, altar batu tempat Bima dulu berdiri tampak bercahaya samar, diselimuti kabut merah. Taruh di sana, kata Risa pelan. Bima berjalan perlahan, menaruh pecahan keramik itu di atas altar. Tangannya gemetar. Begitu benda itu menyentuh batu, cahaya merahnya menyala terang. Udah, sekarang kita pergi. Arka menariknya, tapi bumi bergetar keras. Suara gamelan kini berubah cepat, seperti tanda perang. Dari kabut, muncul sosok tinggi raksasa dengan zirah besi tua, tombak panjang di tangan, mata menyala merah, Sang Patih Moksa. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar, dan hawa panas terasa membakar kulit. Aku minta maaf. Teriak Bima, berlutut. Aku nggak tahu. Tapi Sang Patih tak menjawab. Ia menatap mereka, lalu mengangkat tombaknya tinggi. Petir menyambar di belakangnya, memperlihatkan wajahnya yang separuh arang, separuh manusia. Kowe ngelukuhi Pakurmatan Majapahit, kau menodai kehormatan Majapahit, suaranya menggema dari dalam tanah. Bima menangis. Aku akan kembalikan semuanya. Aku bersumpah. Tapi tanah di bawahnya pecah, mengeluarkan asap merah. Dari celah itu, tangan-tangan prajurit muncul, berusaha menariknya ke bawah. Arka mencoba menarik Bima keluar, tapi kekuatan itu luar biasa besar. Risa, tolong. Risa berlari, memegang tangan Bima sambil membaca doa yang ia hafal, tapi Patih mengarahkan tombaknya ke mereka. Energi besar menyambar, menghantam mereka semua. Dalam cahaya merah yang menyilaukan, hanya terdengar jeritan Bima yang panjang dan putus, sebelum semuanya gelap. Hujan berhenti perlahan, menyisakan kabut tebal yang menutupi reruntuhan punden dalam. Suara gamelan yang menggema sepanjang malam akhirnya berhenti, meninggalkan keheningan yang terasa asing. Arka terbangun terlebih dahulu. Tubuhnya penuh lumpur, kepala berdenyut keras, dan udara di sekitarnya bau besi terbakar.
Risa, suaranya serak memanggil, tapi tak ada jawaban. Ia memaksa bangun, dan melihat Risa tergeletak tak jauh darinya, pingsan, tapi masih bernapas. Sementara altar batu tempat Bima berdiri kini kosong. Tidak ada jejak tubuhnya, hanya tersisa luka bakar besar di tanah, berbentuk simbol kuno menyerupai aksara Majapahit. Arka mendekat, tangannya gemetar menyentuh tanah itu, masih panas. Risa terbangun perlahan, wajahnya pucat. Di mana Bima? Arka menggeleng pelan. Dia ditarik ke bawah. Aku nggak bisa nyelamatin dia. Risa menatap altar, lalu berbisik. Tapi aku dengar sesuatu sebelum semuanya gelap. Apa? Suaranya bilang, wis tak tanda, uripmu saiki kagungane aku. Sudah kutandai, hidupmu sekarang milikku. Arka menelan ludah, merasakan hawa dingin yang menyusup ke tulang. Saat mereka hendak pergi, altar batu di belakang mereka retak pelan, mengeluarkan asap hitam. Dari celah retakan itu terdengar lirih suara tangisan dan tawa yang menyatu jadi satu. Risa memalingkan wajah, air matanya jatuh tanpa ia sadari. Mereka meninggalkan tempat itu dalam diam, kabut perlahan menelan kembali reruntuhan. Saat mereka menoleh untuk terakhir kali, mereka melihat bayangan Bima berdiri di atas altar, menatap mereka dengan mata kosong, lalu menghilang. Sejak malam itu, kehidupan mereka tidak pernah sama lagi. Bima dinyatakan hilang tanpa jejak. Polisi menemukan mobilnya di pinggir hutan, pintu terbuka, mesin mati, tapi tak ada tanda keberadaan dirinya. Risa jatuh sakit beberapa hari kemudian. Setiap malam ia terbangun karena mendengar suara gamelan yang sangat jauh tapi nyata. Kadang ia melihat sosok prajurit berjalan di depan rumahnya, membawa tombak, menghilang di tikungan. Arka berusaha menjaga Risa, tapi dirinya juga mulai diganggu. Di dinding kamarnya muncul bekas kep tangan hitam yang tidak bisa dibersihkan. Ketika ia tidur, ia bermimpi berdiri di tengah barisan pasukan Majapahit, dengan sang patih memegang tombak tepat di depan wajahnya. Wani ngelawan pakurmatan Majapahit, bakal ngalami sangsara tanpa pungkasan, berani menentang kehormatan Majapahit, akan menanggung penderitaan tanpa akhir. Arka terbangun dalam keringat dingin, dan di punggungnya terasa perih luar biasa. Di cermin, ia melihat bekas luka bakar, pola aksara kuno, sama seperti yang mereka lihat di tanah tempat Bima lenyap. Risa menangis melihat itu. Mereka belum selesai dengan kita. Seminggu kemudian, Arka menerima sebuah amplop di depan pintu rumah tanpa nama pengirim. Di dalamnya ada surat dengan tulisan tangan Bima. Tulisan itu goyah dan penuh noda hitam, tapi terbaca jelas, maaf. Aku harus kembali. Mereka memanggilku. Aku harus menjaga apa yang telah kuganggu. Bersama surat itu ada pecahan kecil keramik yang sama, tapi kini warnanya hitam legam seperti terbakar dari dalam. Risa membaca surat itu berulang kali, tangannya gemetar. Malamnya ia bermimpi lagi, melihat Bima duduk di atas altar, tubuhnya mengenakan sirah besi usang, matanya kosong, tapi di tangan kanannya memegang tombak sang patih. Aku nggak bisa pulang, Riz, suaranya berat, bergema dalam mimpi itu. Aku bagian dari mereka sekarang. Risa terbangun dengan jeritan, tapi Arka tak ada di kamar. Ia mencarinya keluar rumah, dan mendapati pintu depan terbuka. Di halaman, ada bekas langkah kaki berlumpur menuju arah Trowulan. Risa menangis, memanggil namanya, tapi hanya gema angin yang menjawab. Beberapa hari kemudian, warga menemukan Arka berjalan sendirian di pinggir jalan dekat situs Punden Dalam, tanpa alas kaki, wajah kosong, matanya hitam seluruhnya. Saat dibawa ke rumah sakit, ia hanya bisa berkata pelan berulang-ulang, dia sudah bangkit, dia sudah bangkit. Risa mencoba menemuinya, tapi setiap kali Arka melihatnya, ia menjerit ketakutan dan berteriak, di belakangmu. Dia berdiri di belakangmu. Tak ada siapapun di sana, tapi udara kamar rumah sakit langsung menurun suhunya, seperti ada yang ikut hadir. Setelah malam itu, Arka menghilang. Pintu rumah sakit ditemukan terbuka, dan di ranjangnya hanya tersisa bekas debu hitam berbentuk tubuh manusia. Risa yang tersisa seorang diri, memutuskan kembali ke Trowulan untuk mencari jawaban. Tapi pondok Mbah Sarti sudah kosong, hanya menyisakan dupa kering dan bau kayu terbakar.
Ia masuk ke dalam punden itu, kini lebih sunyi dan menyeramkan dari sebelumnya. Di tengah reruntuhan, kini berdiri prasasti batu baru yang sebelumnya tidak ada, bertuliskan aksara kuno yang sama seperti di punggung Bima. Di depannya tertancap sebilah keris Majapahit yang berkilau di bawah sinar bulan, dan di atas prasasti itu terukir nama baru, Bima, sang penjaga baru. Risa berlutut di hadapan prasasti itu, menangis dalam diam. Suara gamelan kembali terdengar, pelan tapi jelas, dari bawah tanah. Udara bergetar, dan di balik kabut tipis, terlihat barisan prajurit Majapahit berjalan dalam diam, dengan Pati di depan, dan di sampingnya kini berdiri sosok baru, Bima, menunduk dalam sirah besi, mata merah menyala. Teror dari masa lalu itu belum berakhir. Ia hanya menunggu, sampai ada manusia lain yang cukup bodoh untuk mengusik mereka yang sudah moksa. 3 bulan berlalu sejak hilangnya Arka dan Bima. Risa mencoba memulai hidup baru, meninggalkan Trowulan, pindah ke Surabaya. Ia menyewa kamar kecil di rumah kos tua dekat pelabuhan, berharap bisa melupakan semuanya. Namun, setiap malam, mimpi yang sama terus menghantuinya. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah lapangan luas, di bawah langit merah gelap. Di sekelilingnya, prajurit-prajurit Majapahit berdiri tegak dalam barisan yang tak berujung. Di tengah-tengah mereka, Bima berdiri dengan mata kosong, memegang tombak besar berlumuran darah hitam. Di belakangnya, Pati Majapahit mengangkat keris emas dan berkata dengan suara menggema, "Selamat sirah sing orang langgar, sing wani, bakal dadi kurban anyar. Selamat bagi yang tak melanggar, yang berani, akan jadi korban baru." Risa selalu terbangun dengan teriakan setiap kali kalimat itu selesai. Setiap pagi, bantalnya basah oleh air mata dan keringat dingin. Ia mulai menulis catatan harian untuk menenangkan diri. Setiap halaman penuh dengan gambaran simbol yang terus muncul dalam mimpinya, aksara kuno, bentuk tombak, dan mata merah di antara kabut. Suatu malam, ia sadar tulisan tangannya berubah sendiri. Baris terakhir di halaman itu bukan tulisannya, "Aku durung rampung, Risa. Kowe wis dadi bageyane. Aku belum selesai, Risa. Kau sudah jadi bagianku." Ia menatap tulisan itu lama sekali, sebelum sadar bahwa tinta di buku itu perlahan berubah warna menjadi merah gelap seperti darah kering. Dari kamar kosnya terdengar bunyi gamelan samar, walau tidak ada radio, tidak ada suara dari luar. Suaranya berat, lambat, seperti dimainkan dari bawah tanah. Risa berusaha menutup telinganya, tapi suara itu justru terasa datang dari dalam kepalanya. Ia berlari keluar kamar, ke jalan yang sepi. Tapi di ujung gang, ia melihat sosok lelaki berdiri menatapnya, mirip Arka, tapi matanya hitam seluruhnya. Lelaki itu tersenyum, lalu hilang dalam kabut. Keesokan paginya, pemilik kos menemukan Risa duduk di depan pintu kamarnya, memandangi tembok dengan tatapan kosong. Di lantai, tertulis kalimat dengan darah, "Siji wis bali, loro ise urip. 1 sudah kembali, 2 masih hidup." Setelah kejadian itu, Risa dibawa ke rumah sakit jiwa. Setiap malam ia menari tanpa musik, seolah mendengar gamelan yang hanya ia rasakan sendiri. Mulutnya terus berbisik kalimat yang sama, "Pati, wis teko maneh, Pati, sudah datang lagi." Para perawat menganggapnya delusi. Tapi setiap pagi, di dinding kamarnya muncul bekas ukiran huruf kuno yang tidak bisa dihapus. Seorang arkeolog yang mendengar kabar itu datang untuk meneliti. Setelah memotret ukiran itu, wajahnya langsung pucat. "Ini bukan aksara acak," katanya lirih. "Ini mantra pemanggil roh pelindung kerajaan. Dari era akhir Majapahit." 2 minggu kemudian, arkeolog itu ditemukan meninggal di rumahnya. Tubuhnya membatu, seperti batu candi yang hangus separuh. Di samping jasadnya, kamera yang ia pakai terbakar sebagian, tapi 1 foto masih utuh. Dalam foto itu, tampak sosok bayangan tinggi mengenakan sirah besi berdiri di belakang Risa di kamar rumah sakit. Sorot matanya tajam, merah menyala. Di bawah foto, muncul garis aksara yang terbakar sendiri di kertas, "Majapahit ora sirna. Sing musik bakal moksa tanpa waris." Majapahit tidak sirna, yang mengusik akan moksa tanpa warisan.
Berita itu tak sampai ke publik, rumah sakit menutup kasus itu dengan alasan gangguan listrik. Tapi sejak hari itu, setiap pasien baru yang masuk di ruang yang sama mengaku mendengar gamelan samar di malam hari. Beberapa bahkan melihat sosok bayangan membawa tombak, berdiri diam di pojok ruangan. Suara itu selalu datang dari arah timur, arah Trowulan. Suatu malam, listrik di seluruh bangsal padam selama beberapa menit. Saat menyala kembali, semua pasien di ruang itu ditemukan duduk tegak menghadap tembok, dengan mata terbuka lebar. Di dinding tertulis aksara yang sama, Sampun Wayahe Bali. Sudah waktunya kembali. Risa tak ditemukan di ranjangnya. Di bawah ranjangnya hanya ada tanah lembab dan bunga kenanga yang masih segar. Sejak saat itu, kabar tentang suara gamelan tanpa sumber mulai muncul di beberapa daerah Jawa Timur. Kadang terdengar dari arah sawah, kadang dari hutan, bahkan dari bawah tanah dekat reruntuhan candi. Orang-orang percaya, itu pertanda bahwa penjaga kuno Majapahit telah bangkit kembali. Mereka tidak lagi sekadar menjaga peninggalan. Mereka menagih jiwa yang pernah memanggil nama mereka. Dan malam ketika bulan penuh menyentuh puncak Candi Trowulan, di antara kabut dan dupa yang terbakar, suara itu terdengar jelas, Wiswayahe, moksa iki dudu akhire. Sudah waktunya, moksa ini bukanlah akhir.